Yang saya tanyakan ini Gus, mengakadkan tadi Gus, itu saya sering, pikiran saya itu menghantui saya, istilahnya menggoda mungkin, istilahnya. Apalagi setiap urusannya dengan duniawi, di saat saya urusannya dengan materi, terutama nek pas napa niku wayah setoran gitu aja. Ini yang bikin saya itu akhirnya itu larinya itu berzikir, tapi ya disebut itu cuma apa tuh asma Allah yang ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman gitu terus. Lah ini yang bikin saya itu tidak bisa menghakatkan. Akhirnya cuma terfokus satu nama itu aja. Lah ini yang jadi pertanyaan saya, gimana caranya dalam pikiran saya bisa menghapus itu Gus. Itu terutama hubungannya dengan materi Gus. Masalahnya kalau ditagih hutang ya mumet setengah mati Gus, masalahnya di situ Gus. Jujur saja ini. Piye carane, bagaimana caranya ketika saat sudah jatuh tempo, biasanya tanggal pinten Pak jatuh tempo? Tanggal tuwek nggih. Tanggal tuwek. Ngeten Pak. Bapak Ibu, kita dari unsur thariqah manapun yang tujuannya kita sebagai pelaku thariqah itu kan disebut salik. Janganlah mempunyai satu egoisme di dalam olehnya kita mempelajari kitab A, B, C, D, jangan. Yang jelas kalau kita bicara tentang ilmu tasawuf atau ilmu tauhid, mulai zaman Nabiullah Adam sampai detik ini sama. Cuman bahasanya lah yang berbeda-beda. Cara mengkiaskan juga beda-beda. Tapi ending dan tujuannya adalah bitauhidillah, untuk mengesahkan Allah. Bapak Ibu, termasuk di dalam kitab ini juga pelajaran bagaimana caranya si salik itu bisa sampai usul datang Allah. Berbagai macam cara dan bahasa semata-mata itu untuk mempermudah pengguna atau umat kita untuk memahami maksud daripada makalah-makalah beliau. Berhubung kulo sendiri juga belum pernah belajar ilmu Melayu, bahasa Melayu. Jadi kulo nggih kalem-kalem mempelajari, kalau enggak ada yang enggak paham, kulo mencari apa maksudnya. Zaman sakniki kan gampang. Melayunya misalnya bahasanya makan iku apa, terus takok ning Mbah Google kan wonten nggih ya. Makan iku apa bahasane Melayu. Lho niku akhirnya muncul. Karena umur sampun tuwek Pak, gak mungkin lah cara kita itu kursus bahasa Melayu, mboten mungkin. Pun ini sebagai pembuka aja. Kita masuk melanjutkan pelajaran kita di dalam masalah fasol yang kedua. Kemarin dulu kita sudah membahas fasol yang pertama, yaitu mengesahkan Allah di dalam af'alnya. Lah sekarang kita masuk di bab yang kedua, fasol yang kedua, yaitu fasol yang mengesahkan Allah di seluruh asma-asmanya, nama-namanya. Banyak masalah nama spidol, nama tisu, ini secara umum loh ya.
nama meja, itu semuanya nama. Tapi yang dimaksud di dalam kitab ini adalah Asmaul Husna yang ada di Quran itu Pak ya, 99. Mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Ini kita hadiahkan. Ini kita esakan. Kok bisa Ar-Rahman sampai As-Sabur itu jadi Ismul Jalalah, nama tunggal itu bagaimana? Sehingga kita ketika saat masuk di Ar-Rahman, masuk di Ar-Rahim, itu maksudnya bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, tapi siapa di balik Ar-Rahman, di balik Ar-Rahim. Kalau secara luas, nama-nama asma-asma yang ada di dalam ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa yang ada di dalam alam dunia, alam bumi ini, atau alam langit. Banyak nama-nama di situ Pak. Tadi saya katakan, di alam bumi ada nama spidol, ada nama tisu. Terus bagaimana cara kita mengesahkan Allah di banyak nama itu? Monggo kita masuk dalam bahasan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Al-faslusani iku fi tauhidillahi ta'ala fi jami'i asma'ihi, utawi fasol sing nomor kalih yang nomor 2 iku fi tauhidillahi ta'ala ing dalem cara mengesahkan Allah Ta'ala fi jami'i asma'ihi ing dalem sekabehane piro-piro namane Allah. Bon. Nek secara khusus berarti kita bicara Asmaul Husna. Nek secara umum nama apapun yang ada di alam dunia ini dan alam langit, sebutan nama itu apapun. Itu bagaimana kita bisanya itu mengesahkan Allah di situ. Niki Pak, kalau bukan salik, jarang mau menerima pelajaran niki. Kalau kita masih di posisi al-ubad, kan wonten 3 tahap. Al-ubad niki golongan kita yang hanya sibuk ibadah lahir tok, ibadah syariat itu lho Pak. Hati kita, rohaniah kita tidak mau untuk diajak beribadah. Cuman sibuk kita al-ubad niki, sibuk kita ngopeni, bahasa Indonesia ini ngopeni ini Pak. Memelihara, menjaga ibadah secara dohiriah saja. Makanya bahasanya sholat, aqimis sholat, peliharalah, jagalah sholat. Sibuk teng mriki. Sedangkan ruhaniah kita, ruhaniah kita atau hati kita nggak mau tahu, nggak mau peduli. Bah waktu jasad ibadah atim belakrak tutuk dindi, wis dibiarkan. Itu disebut al-ubad. Lalu disebut asalik. Ini hanya orang-orang yang hatinya sudah bisa menerima pendidikan ruhaniyah yang berupa ilmu tauhid. Unsur sumber dari kitab apapun sama saja Pak.
Kan di dunia Islam kalau kita bicara ilmu tauhid atau ilmu tasawuf niku kan macam-macam kitabe sing dibawa. Thariqah ini bawa ini, thariqah itu bawa itu, beda-beda. Tapi ketahuilah, semuanya itu muaranya, substansinya, endingnya, itu adalah litaqarrubillah waliqaihi, mendekat lan bertemu Allah. Oleh sebab itu gak usah gegeran, walaupun beda kitab, beda bahasa. Ada Pak orang itu kalau tidak bahasa Quran nggak mau, lah ngoten nggih. Nggih nyun sewu. Kalau kita masih mempunyai hati hasud, itu tadi hasud, batal thariqah kita. Batal lo ya, batal. Artinya apa? Si salik iki berbagai cara Allah untuk memproses ruhaniyahnya itu dari perkara-perkara yang menghalangi ruhaniyah si salik, itu urusan Allah. Satu contoh, sekarang kita membuka kitab Darun Nafis. Semua sampun kula pelajari, intinya di situ adalah mengajak hati umat manusia untuk mendekat dan mengenal Allah sekaligus bertemu Allah. Niki nek disimpulke. Ya enggak jauh berbeda dengan kitab-kitab Fathul Fathul Rabbani, kitab apa Ihya, kitab napa maneh, Hikam, sama semuanya. Intinya adalah mendidik hati kita supaya bagaimana semakin lama semakin mendekat dan bertemu Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, salik niki disebut salik niki karena beliau itu tidak hanya memelihara ibadah secara jasmania saja, akan tetapi juga memelihara ibadah secara ruhaniyah. Lah, supaya ruhaniyah ini benar olehnya ibadah kepada Allah, dididiklah ruhaniyah itu hanya dengan ilmu tauhid sesuai dengan hadis Rasul, utlubu ilma walau bisin. Carilah engkau sekalian al ilma ing siji ngelmu. Ini sering saya katakan, Pak. Perintahnya ini memakai jamak, tapi mengapa objeknya itu kok mufrad? Padahal ilmu ini lak mboten setunggal toh, Pak. Mboten. Banyak. Tapi Kanjeng Nabi dawuh satu ilmu. Walaupun ilmu itu ada di negeri Cina. Jauh Pak, Indonesia Cina itu jauh. Sampai Ngawi mriki tebih mboten? Tebih ndi kali ning Cina? Halo. Bahasa Cina niku Pak, dari segi jarak dari Indonesia jauh. Artinya apa? Andai kata ilmu itu hanya ada di negeri Cina, wajib bagi kita untuk ke sana. Sampai kira-kira gelem mah 3 wulan pisan nang Cina ngaji mriko. Nah, niki wis penak. Kita di Jawa Timur sendiri, Jawa Tengah sendiri diberikan Allah fasilitas untuk kita
belajar ilmu tentang masalah tauhid ini. Jadi maksudnya tauhid al-ilma di sini adalah ilmu tauhid. Bukan ilmu sing untuk selain mengesahkan Allah, mboten. Makanya bahasanya al-ilma. Iki mufrad jamak dari al-ulum atau ulum. Ilma iku jamak dari ulum. Nek ulum iku piro-piro ngelmu, kalau ilma siji ngelmu. Loh mengapa Rasulullah kok memakai bahasa al-ilma, kok tidak al-ulum? Lah ini loh yang harus kita pertanyakan. Padahal perintahnya kita yang diperintah itu adalah jamak semua. Wahai kamu sekalian, carilah ilmu, carilah satu ilmu. Walaupun adanya ilmu itu di negeri Cina. Ya ini ilmu tauhid. Mengapa demikian? Karena ilmu tauhid adalah ilmu yang untuk mendidik supaya ruh sebelum beribadah iku ngerti cara ngibadah sing bener. Bon. Tidak jauh berbeda secara jasmani. Jasmani kita ngibadah harus didasari ilmu syariat dulu. Bagaimana caranya sholat? Wong Indonesia menghadapnya jasad kemana? Ke arah barat. Karena Ka'bah lambangnya ada di barat. Kiblatnya ada di barat. Terus bagaimana membacanya ketika saat berdiri? Itu harus ada ilmu. Miturut syariat, sholat iku nek gak didasari ngelmune syariat, yo gak bener wakilah. Makanya kudu ngelmu dulu. Sama kita yang baik yang ada di Thariqah, yang katanya muktabaroh, atau belum mengenal Thariqah muktabaroh. Cara untuk supaya ruh sampean hati sampean ini ngibadah menyang Gusti Allah harus terlebih dahulu dibekali, dicekne atau dikajikan ilmu tauhid. Supaya bagaimana caranya ruh hati sampean kali kula bisa terlepas dari syirik yang dulu sudah kita buka di bab pertama dalam kitab ini, termasuk syirik jali, termasuk syirik khafi, penyakit-penyakit hati. Loh, itu nanti lewat jalur tauhid ngelmu itu mendidik dan memahamkan hati kita supaya paham. Nah, terus bagaimana caranya ruh beribadah bisanya untuk ini wajah tu wajia, bagaimana sampai pada fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Lah akhirnya kitab ini berbicara pada sore hari ini kita wajib untuk mengesahkan Allah di dalam asmanya. Makanya kalau boleh saya katakan semua kumpulan-kumpulan thariqah ya yang dididik tentang Solo wajib terlebih dahulu itu didasari atau dikajikan dulu ilmu tauhidnya. Nek mboten nggih sampean kali kula nggih syukur napa ngapunten nggih. Syukur wiritan tapi orang ngerti. Berbengat, kholwat atau solo piye carane solo ingkang benar? Bagaimana caranya zikir yang benar? Itu kalau gak diajarkan lewat tauhid nggih susah, Pak. Kita untuk mencapai kewusulan itu susah. Kalau menurut kami sih wajib. Terutama kita yang sudah ada hati ingin untuk mendekat Allah, wajib memahami ilmu tauhid dulu. Wa tariqatu tauhidillahi ta'ala fi jami asma'ihi iku antara utawi coro mengesahkan Allah di dalam segala nama-namanya Allah, yaitu antara asma'a jami'il makhluqat bi'ainil jasadi, yaitu
secara mata dohir panjenengan itu melihat terhadap asma-asma semua makhluk di dunia ini. Dengan mata kepala jenengan kali kula niki, kalau melihat sing ngadeg niki lak namine cagak, lah ngoten nggih. Melihat apapun di depan jenengan niki makhluk-makhluk. Pun iki dengan mata kepala. Nyekseni wujute makhluk. Mata yang disebut ainul basariyah ini, Pak. Lah, terus bagaimana detik-detik itu mata hati kita? Watu sahidu lan podo nyeksenono sira wujudallahi ing wujude Allah bi ainil qalbi kelawan meripati ati. Di saat mata dohir ini, Pak, nyekseni wujude makhluk ini sedaya namane sing banyak niki. Meripat ati sampean kali kula mata hati kita tusahidu. Harus nyekseni wujudallahi ing wujude Allah itu. Nyambung mboten? Carane napa? Ngeten. Tak kasih praktek nggih. Niki nek cara bahasane alam dunya makhluk namine kitab. Terus nggih? Kitab. Loh. Miturut peninggal mata dohir ini wujud, leres. Sebab diwujudne oleh sing wujud yaiku Allah. Cumane prosesnya lewat pabrik dan sak piturute. Lah ngoten nggih. Loh. Mala tastati ru'yatahu wujudullah. Apa yang mata zahir tidak bisa menjangkau sesuatu yang dilihat, wahwa wujudullah, itu wujudnya Allah. Artinya apa? Ngeten, Pak. Mata dohir nyawang kitab niki lak saged toh? Bisa, oke, bisa. Terus mata dohir iki pundi yang tidak bisa melihat melihat sesuatu. Pundi sing gak iso ditingali dening mripat dohir. Ma bainahu, perkara di antara kitab ini. Entah di depannya, entah di belakangnya, entah di kiri kanannya, di atas bawahnya, atau di dalam dan di luarnya. Itulah wujudnya Allah. Saya ulang, apa yang tidak bisa dilihat wujudnya sesuatu oleh mata dohir, itulah wujudnya Allah. Yang itu bisa disaksikan hanya dengan bi'ainil qalbi, dengan mata hati. Sambung balen. Sambung nggih? Sebab nama nanti nggih wonten sifat. Lah sifat mesti wonten mausufe. Ada yang disifati. Nama banyak. Sifat-sifatnya ya banyak. Tapi yang disifati itu tunggal. Contoh, cagak nama, meja nama, apapun di depan kita nama, mobil nama. Sifatnya pundi? Ya tergantung. Cagak sifatnya apa? Penahan. Kitab pernah apa sifatnya macam-macam, mobil apa beda-beda gitu. Nama sifat boleh berbeda-beda banyak sekali, tapi mausuf itu yang disifati. Datnya itu yang kumaksud adalah wujuding Allah iku tunggal.
tusahidu wujudallah bi ainil qalbi. Nek mitur kitab niki. Niki bahasa Melayu, Pak. Saya Arabkan. Bahasane Melayu maksudnya Indonesianya seperti itu, saya Arabkan. Nah, gitu loh. Mana yang dimaksud ainul basiro, matane meripat iku pundi? Imanul haq, yang Rasulullah menyebut ihsan. Orang Jawa itu, Pak, ngomong nih rasa. Rasa niku mboten pernah salah. Mboten pernah. Kula ngombe degan ya rasane degan. Kula ngombe tuya pethak rasane tuya pethak. Kula ndahar jeruk, ndahar napa mau niku? Pisang, ndahar anggur apa beda-beda rasane. Sipate lewat rasa niki beda-beda. Tapi ngapunten, kita dibekali Allah ainul basiro atau ainul qalbi, itu sebetulnya untuk mensaksikan wujudnya Allah, mengimankan terhadap wujudnya Allah, bukan mengimankan terhadap selainnya. Terhadap makhluk, yang di dalam makhluk ada asmanya, ada sifatnya, ada af'alnya. Kita tidak boleh atiku ngimani teng mriku. Enggak boleh. Artinya apa? Tawajuh sampean kali kula madhepe ruh itu hanya kepada yang esa sing nguasai af'al, sifat, asma. Saged ditampi ning manah Bapak Ibu? Saged nggih? Dereng. Kula niki berupaya ya apa sekiranya dengan bahasa jenengan iku mudah diterima. Wis ngeten mawon nek dereng. Kula wangsuli nggih. Disebut makhluk sing wonten ngalam dunya niku kan jenenge kuwatah. Wong namanya pari mawon, jenisnya pari lho, macam-macam. Ono pari 46 dulu. Sekarang pari apa, Pak? Wis wonten sing bramu, wonten wis macam-macam. Namanya pari jenisnya lho kathah. Anggur jenisnya kathah. Pisang jenisnya juga banyak. Mobil jenisnya banyak. Apapun wis. Ini kan banyak namanya, ya toh? Piye carane sampean kali kula iso banyak iku dadi tunggal. Wis, kula takok ning ati sampean. Sudahkah di dalam hati sampean ini ada iman sing nyiptakno pari utawa jeneng kawadah makhluk jenis iku ning donya Gusti Allah? Adakah iman ati sampean sing nyiptakne, sing mujudne kabeh makhluk iku Allah? Lah, nek jenengan sampun duweni iman, kalau sing mujudno kabeh makhluk iku Allah, yang makhluk itu punya nama berbagai macam, punya sifat macam-macam, maka ati sampean kudu mandeng menyang sing nyiptakne. Carane ya napa? Dengan mata hati rasa wau lho, Pak. Rasa. Iman yang benar disebut ihsan tadi lho, Pak. Tolong rasakanlah, imankanlah kehadiran wujudnya Allah. Sing wujude Allah iku laisa kamislihi sayun, yang tidak bisa ditembus oleh mata dohir,
tapi bisa disaksikan dengan mata hati. Kalau di dunia thariqah itu kita disuruh mewadifahkan, membiasakan hati ngucap wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Dzikir terus Allah, 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 Allah. Ning jerone ati. Tapi itu enggak cukup. Panjenengan harus memfungsikan rasa tadi, Pak. Rasakanlah kehadiran, sadarilah kehadiran wujuding Allah itu, sing wujude Allah niki sering kula asline mboten angsal diisarohno, mboten angsal. Gusti Allah iku mboten isaroh kok. Maksud kula karena ilmu biar jenengan mudah. Niki lho, ngoten lho. Lak sering ngeten to. Niki kan mboten saged dijangkau meripat dhahir to. Ma bainahu perkara di antaranya kitab. Bisa di depan di belakangnya, bisa di atas di bawahnya, dan seterusnya. Kalimat iki bahaya kula ngenten iki. Sebab napa? Kalau saya mengatakan ma bainahu, iki berarti masih ada wujudnya selain Allah, yaitu kitab. Tapi gak apa-apa, ini proses memangnya. Supaya mata hati kita terbiasa untuk menyaksikan Allah. Boten menyaksikan wujud makhluke yang berbentuk nama, berbentuk sifat dan lain sebagainya. Andai kata ingin jenengan iki pengen betul-betul teng mriku mendapatkan kefahaman dengan benar dan hati ini selalu menyaksikan wujudnya Allah yang kumaksud tadi, tolong dalam kondisi apapun jenengan biasakan hati untuk mengucapkan nama Allah. Allah, Allah. Dalile wonten. Wonten surat Al-Insan 25. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Siang Muhammad sampai malam berzikirlah kamu. Ucapkanlah dengan menyebut nama Allah. Niki ditiru saudara-saudara kita yang sudah masuk di dalam dunia thariqah apapun. Mesti masyayikh kita itu membekali kita untuk tiap hari untuk berzikir. Entah hitungannya berapa. Nek miturut Quran iki siang dan malam enggak ada hitungan nih, Pak. Sampeyan penak nek dijatah misalnya 300 misal. Wis kepenaan. Asline niku terus menerus. Terus menerus. Miturut ayat bukrata wa asila. Ini sebagai langkah pertama. Langkah pertama. Sehingga ketika jenengan iki mata dohir melihat namanya makhluk, mata hati sampean melihat namanya Allah. Ketunggalan itu. Sing kula maksud namanya bukan sebuah nama, bukan sebuah sifat, tapi yang disipati, yang disebut mausuf. Itu dengan hati jenengan, hanya dengan rasa itulah Pak, baru saged sambung niku. Nek mboten lewat niki, mohal bisa sambung. Pun lanjut. Idzan dumadaan lau syahada opo al jasadu al asma al makhlukati fil kauni. Jadi apabila jasad ini sudah menyaksikan nama-nama makhluk di alam semesta ini,
Fa innal qalba yashhadullaha al-ahadu. Mongko sak temene al-qalbu maksudnya meripat ati iki estu yashhadullaha al-ahada nyekseni menyang wujude Allah. Inilah Pak sing kula maksud jenengan iki sudah ditarik Allah ning alam musyahadah. Kalau sudah ditarik Allah ning alam musyahadah, mesti sampai sebelumnya itu ditarik Allah ning alam mukasyafah. Terlepas alam mukasyafah ini rahasianya dibuka oleh Allah atau tidak, itu bukan urusan si salik. Sebab tujuannya salik adalah mendekat dan bertemu Allah di alam musyahadah. Titik. Kalau hati sampai sudah bisa menyaksikan wujuding Allah dengan mata dohir melihat wujudnya selain Allah makhluk itu, maka tondo-tondonya, tanda-tandanya nanti begini Pak. Rasa sing wonten dodo, rasa atau keimanan yang benar yang ada di hati, itu sudah tidak menganggap wujud tentang masalah asma, sifat, af'ali makhluk. Pun boten enten. Kula wangsuli tanda-tanda jenengan iki sudah ditarik Allah ning alam musyahadah untuk bertemu Allah, maka tentang masalah wujude, sifat, nama, af'alnya makhluk iku wis ora ono. Niki sing kula maksud, esakanlah Allah di dalam asma-asmanya. Ketika dohir sampean mengatakan mobil, misalnya nggih, moto dohir nyawang wujute mobil, meripat ati sampean iki boten mandang makhluke, tapi mandang fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Mandang wujudnya Allah dengan dalil la haula wala quwata illa billah. Tidak ada makhluk itu punya daya upaya untuk bisa melakukan apapun atau mencegah apapun kecuali semua itu sumbernya illa billah. Maksudku lho Pak, ati iki sampean sing sering gawe ngunu. Maksud saya hati ini sesering mungkin melakukan tindakan penyaksian yang seperti itu. Setiap saat dan waktu. Dan inilah yang dimaksud Allah di dalam surat Al-Ahzab. Wahai orang-orang yang beriman, selalulah hatimu ingat kepada Allah. Ini dengan ingat yang sebenar-benarnya ingat. Karena dengan cara inilah akan menjadikan jiwamu akan selalu damai. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Niki wau gambaran jenengan iku mengesakan Allah di dalam asmanya. Jadi asma mobil, asma apapun makhluk ning dodo sampean ora enek. Iman sing iku nomone makhluk wis mboten wonten. Walaupun secara mata dohir kita masih tetap mengucap mobil, pohon-pohonan,
tumbuh-tumbuhan, hewan, si A, si B. Walaupun lesan mengatakan itu, ati sampean itu nyekseni wujuding Allah ning gunung. Carane niku wau, sambungen rasa menyang Gusti Allah. Gusti Allah. Maneh, masalan idza natoko tatkalane ngucap apa lisanuka lesan panjenengan bikaulika kelawan ucapan panjenengan rupane ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Niki contoh jenengan ngucap Allah dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kula dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang kula tak ngunjuh tegan. Dikatakan mengesakan Allah di dalam asmanya. Ketika lesan kita ngucap bismillah, hati kita mboten ke nama. Mboten. Bukan ke nama Allah. Bukan ke nama Rahman. Bukan ke nama Rahim. Mboten. Bukan ke sifatnya Allah. Bukan ke sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan. Tapi mausufnya. Sing memiliki wujud nama Allah. Artinya sambungno ati iki dengan hi. Ya lewat rasa. Sehingga ketika lesan ngucap Allah, ruh sampeyan kali kula ati iki le. Nyawijeke Allah di dalam namanya itu akhirnya bertemu mausufnya, sambung. Kalau sudah sambung namanya Ahad, maka selain daripadanya sapa? Wujudnya Allah. Itu semuanya sudah tidak ada. Termasuk nama ruh tadi, hati, itu ketika detik-detik dikatakan mengesakan Allah, sudah esa, bertemu Allah, ruh niku wis mboten enten. Lah wong nama Allah wis gak ono kok. Apalagi nama ruh. Semuanya gak ada. Terus nama apa? Nanti kita akan sampai pada pembahasan la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Yang melihat berarti ruh ini. Yang dilihat berarti nama Khalik Allah. Mata untuk melihat disebut ainul qalbi. Niku pun boten enten. Makane niki wau waktu kula sanjang tak angkat lak wonten nggih jenenge kitab. Wis nek umpama ini tak lepas terus ngarani apa Pak iki amen? Halo. Saged ngarani? Mboten saged. Nggih nikilah Pak. Yang namanya ahad itu di situ. Namanya ma'rifatullah itu di posisi itu. Lah, hati atau ruh bisanya sampai ke zona niki. Nek cara Kanjeng Nabi dawuhe wajib mi'raj. Wajib meninggalkan semua persoalan makhluk-makhluk ning dodo sampeyan kula. Ning dodo niki wajib meninggalkan nama-nama makhluk tadi.
sifat-sifat tadi. Af'al-af'alnya makhluk tadi kudu ditinggalke. Caranya bagaimana? Cukup bagi jenengan membiasakan diri hati merasakan hadiri Allah. Wis, mengke sampai disucikaken Allah piyambak ati sampean saka dene gambar-gambar makhluk. Ning dodo iki dilangno Allah dhewe, itu namanya tazkiyatan nafsi. Bebersih jiwa, itu nanti dibersihkan Allah sendiri. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi ketika saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bukan maksudnya atas nama Allah. Allah kan nama, langat nggih? Semua akan terjadi itu bukan atas namanya, bukan atas sifatnya. Bukan, karena yang disifati mang lho Pak, bolehlah kita sebut sebagai zate mau lho, sing tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun. Lah itu hanya bisa jenengan rasa, diimani pun modal di sini aja lah, nanti jenengan akan dibimbing Allah piyambak manah sampean niku. Dibimbing Allah piyambak. Hal ini Pak mestinya wajib diketahui oleh pelaku-pelaku salik, pelaku thariqah disebut salikin, wajib dipahami sebetulnya itu. Sebab kalau tidak jenengan tuas wiritan, tuas khususiyah, jenengan tuas solo, tapi orang ngerti dununge, nggih bingung lah sama dengan ketika saya dari Mojokerto ke Sragen, ya lewat dalan, tapi ora cetha kok endi nggone. Gak dibimbing ya mboten ndugi Pak. Map ya wis gak ono, takokne wong dalan pundi nggih? Sragen desa napa niki? Blanu, Kecamatan Gisi, Gesi. Sing tak takok iya ora ono. Ya ta? Alamat iya ora ngerti. Terus budal ae kula. Saged nyampe sini? Mboten. Sama. Si salik prosesi ketika suluk nuju wusul nang Allah ora iso tekan. Makanya kudu dididik dulu ngelmune. Pun kita lanjut. Fa inna qalbaka mongko sak temene ati ira iku yusagidu nyekseni apa qalbuka wujudallahi ing wujude Allah. Yudrabu gambarane lidalika mathalun bikhtilafi alwanul kitab alat juzazi. Gambarannya ngeten Pak. Umpama beda-bedane tulisan, warna-warnane tulisan ning kaca. Faminha iku setengah saking warna-warnane tulisan ana tulisan sing abang, ning papan lho Pak, ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang biru, macam-macam. Al-akhdaru utawi kang ana werna ijo. Wal asgharu ya uga iso uga ning papan utawa ning kaca iku ana ada warna kuning, wal ahmaru abang. Wa ghairi dzalika lan sak liyane mengkono-mengkono kabeh. Wa kullu hadhil alwani utawi iki pira-pira werna iku latat haru ora bisa nyata apa-apa werna mang illa biwujudi nuri samsi kejaba kelawan anane wujude cahayane srengenge. Artine apa? Wujude tulisan ning kaca werna ijo, werna biru, werna abang.
kita bisa melihat wujude werna-werna iku sebab ana cahaya. Cahaya matahari teko. Baru sampai kita bisa untuk mengatakan oh itu hijau, oh itu biru, oh itu abang, werna-werna nama. Iku sebab cahaya matahari atau cahaya niki listrik. Artinya apa? Si coba. Ketika cahaya iku dilangno, dadi nek peteng nggih, saged njenengan mastani wujude biru. Mboten saged. Nyekseni wujude biru ora iso. Kuning dan ora iso. Karena apa? Cahaya enggak ada. Artine napa, Pak? Mohon diterusaken. Fabinuri mongko kelawan cahaya iku tadharu bisa nyata apa-apa werna-werna iku mukhtalifatun kang beda-beda. Beda-beda. Olehnya warna-warna bentuknya itu kelihatan itu disebabkan dengan cahaya tersebut. Atau dalam artian lain, cahaya itu kalau tidak ada, enggak mungkin yang namanya warna itu nyoto warnane. Karepe ya napa ngeten. Nek umpama gak ana wujude Allah, enggak akan ada. Sampai bisa mengatakan iki cagak, iki mobil, iki tumbuh-tumbuhan, mboten saged. Jadi warna-warna apa yang terjadi nama-nama dalam dunia ini tidak akan pernah bisa nyata manakala tidak ada Allah. Sambung mboten? Oke. Tak unggahno strip diringkas. Tolong sampean pun delok jeneng-jeneng warna-warna tulisan iku. Deloken Allah. Deloken mataharine. Matahari minangka Gusti Allah. Nyun sewu. Jangan dilihat nama-nama yang ada di muka bumi ini. Al-kaun, dunia semesta, alam semesta. Jangan. Maksudnya, ati sampai ojo ndelok, ojo nyekseni perkara-perkara nama yang ada di alam dunia. Carane yok nopo, Pak? Ya sampai ndeloken Gusti Allah. Wujude. Nek sampai wis ndelok wujude Allah, mongko nama-nama itu sampai akan bisa ngeringkes dadi siji nama ahad Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyun sewu. Asmaul Husna jumlahe 99 miturut ning Quran niku. Iku sampeyan cecep. Lebokno nama Ismul Jalalah yaiku Allah. Lebokno ning jerone nama Allah. Supaya apa? Enggak tampil Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Ini namanya mengakadkan. Nek jenengan kepingin lekas cepet wusul nang Allah, ati ki jangan digunakan, dibiasakan untuk menyaksikan wujudnya makhluk. Biasakanlah untuk menyaksikan wujudnya Gusti Allah. Dengan cara berzikir tadi. Nanti loh Pak, ning dodo sampean wujudnya ngalam dunya saisine mafis samawati wa mafil ardi. Iku sebagai sifat kuasane Allah, iku semuanya akan sirna. Bersamaan dengan tekone nyatane wujuding Gusti Allah. Sapa sing gelem mlebu teng mriki tak jamin atine gendeng. Artine gendeng nang Allah.
cintane mung hanya pada Allah. Orang yang hatinya sudah benar-benar cintanya hanya pada Allah, maka hatinya orang ini tidak mudah bisa terpengaruh oleh gebyare wujude dunya. Nek sampean kali kula tasik mempunyai ati hasud. Ngeten ati hasud itu. Nontok tangga sukses dunyane. Terus ati sampean ngomong enak bae tanggaku. Terus ning atiku muncul iri, iku berarti hasud. Nek sik muncul ngeten, jangan harap Gusti Allah narik jenengan ning alam musyahadah. Mboten saged, Pak. Dan inilah butuhnya yang namanya wajahidu fisabilillah atau mujahadatun nafsi, merangi dirinya sendiri. Wes. Jadi ketika sampai ningali wujute warna-warna tulisaning kaca, iku sebab tekone cahaya. Nek cahaya gak teko, dadine peteng. Kahanan ini akhirnya wujud kuning, wujud biru dan lain sebagainya itu mboten wonten. Dunya iki, Pak, ana jeneng-jeneng iku. Kok gak ana Gusti Allah, gak akan muncul jeneng-jeneng iki. Berarti nek tak tingkatno satu level, apa bedane antarane mausuf dengan sifat? Wis. Niki sing mboten atine dereng mampu mpun dipeksa. Apa bedane nama-nama, sifat, af'al yang ada di dunia dengan mausufnya atau sang pelakunya, apa bedane? Tak buka sak titik mawon, tolong nek ati sik bingung pun dipeksa. Sing disebut sebagai ahad, tunggal, itu bukan ada dua. Tetapi enggak ada lainnya. Sehingga antara sifat dengan mausuf, lafar bainahuma, enggak ada bedanya. Tapi enggak ada dua loh, Pak. Nyebut asmo yo maksude adalah dat, nyebut af'al yo dat, nyebut sifat yo dat. Tolong sing ati durung diweni kefahaman Gusti Allah, jangan dipeksa. Cukup jenengan kali kula wis biasakan terus zikir hati, merasakan kehadiran Allah. Kula yakin jenengan mengke akan dimasukkan tidak hanya dari si kefahaman, akan tetapi nyata nih kebenaran itu jenengan dapatkan. Sebab kalau olehnya yakin ini Allah sampun janji. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 5 Allah itu dawuh ngeten. Mangkana yarju liqa Allah. Barang siapa yang hatinya ada keinginan untuk mendekat dan bertemu aku, kata Allah. Fa inna ajalallah la'am. Lu sing janji Gusti Allah, Pak, di dalam ayat ini. Allah niku berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan, pertemuan itu mesti terjadi. Nggih pun. Sampai nek kepingin ketemu, ojo pernah sampai niki arep-arep ketemu. Niki adab loh Pak Toto Kromo. Cukup bagi kita membiasakan diri selalu berzikir. Pun itu aja. Sebab nyun sewu, Kanjeng Nabi bisanya Isra Mi'raj itu berangkat sendiri apa dijemput Allah? Halo? Dijemput, Pak. Mboten berangkat sendiri, mboten saged. Jenengan mendekat dan bertemu Allah itu bukan persoalannya jenengan bisa berangkat sendiri, dijemput.
Ayo enggak percaya, tak tulis sih. Sampai buka surat Al-Isra ayat 1 tentang masalah kejadian Isra dan Mi'raj. Niki nyun sewu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sing penting niki lho, sing kula wengi. Dialah Tuhan yang maha suci yang memperjalankan hambanya, maksudnya Nabi Muhammad ya. Lailan ing dalam waktu wengi, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra berarti perjalanan jasmaniah kita, ibadah niki jasmaniah yang ditata di dalam hukum syariat ya. Ruhaniah kita iku Mi'raj, maksudnya perjalanan ruhaniah menghadap ing ngersani Gusti Allah. Loh niki lho sing nglakokno Gusti Allah. Pak, nyun sewu, setingkat nabi bahkan rasul gak wani ngaku-ngaku Terus jenengan terus pundi? Sik diakoni salate? Sik diakoni dunyane? Sik diakoni ilmune? Sik diakoni alime? Sik diakoni suluke? Nek pancen sampean kali kula esih ngaku-ngaku seperti ini, berbicara tentang kewusulan pada Allah sampak lebari wong meteng mboten saged. Kapan lebari wong meteng? Kiamat toh? Mboten saged. Karena apa? Di dalam kitab ini sebelumnya dulu kita sudah membahas tentang syirik khafi. Ikut termasuk syirik khafi. Ngaku-ngaku diri kita yang bisa ini bisa itu. Lah ini persoalannya. Loh, penyakit niki nyerang Pak terhadap dulur-dulur kita yang ada di Thariqah. Yang masih dalam keadaan posisi salik, disebut salik perjalanan ini. Jadi salik ora iso tutuk wasil, menjadi wasil, wusul mboten saged nang Allah. Karena masih keganjel plat merah. Ibaratnya cara syariat ibu ngandung haid. Boleh mboten salat? Mboten. Haram malahan. Lah ngoten nggih? Artinya jenengan kali kula niki ketika haid kok yo maksa salat, justru sing kita dapatkan bukan pahala malah siksa. Gak diterima. Usul kita juga begitu, karena keganjel syirik khafi. Ya jangan harap kita akan bisa sampai wusul akhirnya menjadi wasil, tidak akan pernah bisa. Kula tangklet. Saya tanya, jenengan ning Thariqah wis pirang puluh tahun? Kathah tahun. Nggih? Niki sing ana Thariqah lho ya. Sing wis tahu ngenyam Thariqah, dunia Thariqah apapun. Puluhan tahun, Pak. Contoh saya sendiri mulai tahun 74 ya. Jujur mawon saya pertama kali masuk Thariqah niku Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Abah saya sendiri yang membeat saya sendiri ketika saat saya itu kelas 4 ibtidak. 4 ibtidak. Tahun 74 niku. Ya Allah Pak, puluhan tahun Pak. Karena gak dijabarna ngilmune niki. Dadi nggih dikongkon wirid ya wirid. Dikir jahri, dikir siri 20.000 ya wis mek ngoten tok. Allah mbantawi ning ati. Tidak dijabarkan ilmunya untuk memandang, menyaksikan wujudnya Allah seperti apa yang ada dijelaskan dalam kitab Darun Nafis niki. Dadi nggih pekok ae terus kula niki. Bandina ngalor ngidul ya ngucap namane tok. Mboten dijelasno jerone nama iku ana apane. Mboten dibimbing ngono. Wis pokoke awakmu dikira ngoten tok. Nggih pun.
Kita lanjut. Qala dawuh sapa Allah taala fi suratil Baqarati ing dalam surat Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina man tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Semua apa yang ada di jagat langit, jagat timur dan barat itu milik Allah. Artinya dikebeki Gusti Allah kabeh. Esakan Allah. Dalam hal apa? Nama-nama mulai jagat timur dan jagat barat, sing jumlahi nama enggak terhitung. Esakan Allah di situ. Carane apa? Atiku kudu ngrasa wujude Allah hadir di situ. Lho pun niku mawon. Urusan nama-nama kok diringkes Allah piyambak. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun hatimu menghadap, di situ ada wajahnya Allah. Artinya, ya niki keakhatan niki Pak. Berarti nek tak simpul nih, urip, bahasane urip ya. Sing ana si A si B si C makhluk apapun ikut tunggal. Kene ya kunu ya kene. Ana wa anta ya wa ana. La farqa bainahuma, wis gak ono bedane, tapi mpun dianggap loro. Mpun ngantos. Makanya ayat ini mengandung dua pengertian yang harus kita buka. Pertama, syuhudul kasra fil wahd. Apa? Nyekseni banyak di dalam ahad. Artinya, esakanlah banyak itu. Disebut banyak, si A, si B, si C namanya banyak. Esakan. Supaya apa? Supaya jenengan iki betul-betul tidak menyekutukan Allah. Jangan dimaksud nama itu milik makhluk, jangan. Cagak misalnya. Umumnya jenengan kan nama cagak kan wae makhluk. Lah ngoten nggih? Karena tampilan wujudnya makhluk masih ada dalam hati kita. Kalau wujudnya makhluk itu tampilnya di mata dohir kita, maklum, enggak apa-apa. Tapi jangan pernah wujudnya makhluk itu masuk di dalam jagate ati. Nek masuk, ya otomatis sampai beriman cagak itu namanya makhluk. Jangan pernah menaruh nama itu di makhluk. Walaupun umumnya nama itu namanya makhluk. Loh, ini jikalau jenengan ingin betul-betul syuhudul kasra fil wahda. Esakan banyak itu. Caranya bagaimana? Yo hati sampean kudu sambung menyang urip sing nguasai nama tadi. Sing nguasai makhluk. Pun niku satu. Nomor dua. Allah. Syuhudul wahda fil kasra. Ainadori ilal akhadi fi zuhuril kasroh. Nyekseni ahad fil kasroh ing dalem banyak. Sebetulnya ini hampir-hampir sama. Ai an-nadharu tegese ningali sira ilal ahadi maring keesaan Allah fi zuhuril kasroti ing dalem nyatane banyak. Temuilah ahad suhudul wahdah fil kasroh ing dalem banyak. Artinya apa? Ati sampen iki kudu metuki melihat nyekseni urip
sakjerone pati. Dikatakan pati, makhluk semuanya ini sifat wajib pati. Dikatakan urip, iku sifat wujude Allah bloko. Itu harus dengan mata hati bukan mata jasmani. Itu tadi lho Pak, rasa tadi lho nggih. Sampeyan sambungno. Wis tah mengke sampeyan dibimbing Allah sendiri. Bukan guru mursyid dohir iki kok ketika sampean laku kholwat iki untuk mendekat nang Allah itu bukan mursyid makhluk, bukan. Langsung mursyid Allah di dalam diri jenengan kali kula yang membimbing kita. Saged dipaham nggih? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dua cara ini di dalam maksud fa'aina matuwallu fathamma wajhullah itulah tergantung jenengan lewat yang mana, sama dengan ngeten. Nek sampean kepingin gelap iku ilang, ada satu cara sampean nekakno cahaya dulu. Nyalakanlah lampu yang menjadi di tengah-tengah ruangan yang gelap. Ketika lampu itu dinyalakan, jret, seketika detik itu juga gelap akan hilang. Iki berarti jalur nopo? Jalur majedubun, jalur jadab, jalur jadab. Nyata nih suhudul waqda fil kasroh, langsung wis gelapi ilang. Nomor loro, nek jenengan pingin ati sampan iki dadi padang, ilangane sik perkara sing gelapno ati. Apa sing gelap menggelapkan hati, Pak? Ngapunten Kang Kata, niki sistem wasilun. Sistem di mana kita itu diajarkan ilmu dulu. Setelah dengan ilmu yang kita dapatkan kefahaman, terus laku, zikir. Lah zikir inilah cara untuk menghilangkan gelapnya hati lewat perkara-perkara yang menyebabkan hati kita gelap, yaitu nafsu lewat kesenangan dunia. Akhirnya dengan dzikir solo jenengan iki terus menerus, maka perkara selain Allah yang sudah kadung masuk di dalam hati kita, yaitu hubbus syahwa yang menjadikan gelape ati iki saya suwe lama kelamaan akan dibersihkan oleh Allah. Nek wis bersih dari sifat-sifat yang Allah celon iki, barulah cahaya makrifat Allah nyalakan. Artinya nyatane wujude Allah itu hak terjadi pada diri panjenengan. Milih dalan ngarep monggo, milih dalan sinomber loro nggih monggo. Dalan ngarep suhudul kasroh fil wahdah. Dasare ayatnya surat Al-Baqarah ayat 115. Di mana kau menghadap, di depanmu ada wajah Allah. Niki mboten saged kita maknani langsung apa maksudnya artine nek mboten dijabarke lewat ngelmune suhudul wahdah wau Pak. Mekaten. Kita lanjut. Kala dawuh sapa ba'dul arifin, sebagiannya orang-orang yang arif. Orang arif niki orang yang sudah mencapai usul nang Allah. Dawuh pundi niki. Man arafallaha haqqal ma'rifati lam yahjubhu sayun siwallahi anillah. Barang siapa yang betul-betul hatinya makrifat Allah,
Wasil berarti disebut. Maka lam yahjubhu syai'un, sesuatu selain Allah, ya kebiarin dunia ini lho, tidak akan bisa menghalangi siman mang yang disebut siwallahi anillahi. Syai'un itu maksudnya siwallah, perkara selain Allah. Tidak bisa menghijabi hati kita terhadap siapa? Anillahi. Manutai sapan wong iku arofa. Kenal sopeman Allah ing Allah hakol makrifati, oleh kenal sak teman-teman kenal. Artinya makrifat. Yo lam yahjubuhu, mongko ora bakal bisa nutupi hu ing man apa sayun, sesuatu sing dimaksud sesuatu adalah siwallahi, sakliyane Allah ora bisa nutupi anillahi, saking nyoto wujude Allah ning ngajeng sampean. Ibarat ya, jenengan niki Gusti Allah, ibarat kula niki ibarat salik. Antara kula dengan jenengan itu ada sesuatu, yaitu kitab sing nutupi mripat kula. Selama mripat kula hati saya itu tertutup oleh kitab ini, saya tidak akan bisa nyatakno wujude jenengan, betul? Loh, disebut wong sing makrifat betul-betul pada Allah. Wujud kebiarin dunia niki lho. Yahjubhu syai'un, tidak bisa menghalangi. Karena apa? Karena wujudnya makhluk tadi iku wis gak wujud. Sehingga perkara sing gak wujud mungkinkah bisa nutupi sing wujud? Halo. Saya ulang, mungkinkah perkara yang tidak wujud itu bisa nutupi perkara yang wujud? Gak bisa. Artinya apa, Pak? Selama hati sampean sik nganggep jenengan makhluk kabeh wujud, selama itu jenengan belum bisa dikatakan ma'rifatullah. 1, 2. Selama dunia saisinya makhluk itu sudah tidak wujud bagi hati sampean, maka disitulah nyata wujudnya Allah. Keterangan yang seperti ini, Pak, setahu saya zaman saya taklim, belajar, mencari dan mencari, tidak pernah dikeluarkan oleh Allah lewat para masyayikh. Mboten pernah. Kula lho ya pengalaman nih, mulai tahun 74, mboten. Setingkat orang tua saya sendiri, abah saya sendiri, enggak pernah berani mengungkap niki. Tapi dengan bahasa golek ono galie kangkung. Hanya itu, nginget lu, Pak. Nggih enggak dong-dong. Makanya butuh lama banget orang wusul nang Allah niku, dulu lama banget. Karena memahami maksud dawuh para masyayikh Romo iku gak paham. Lah sekarang zamannya modern, Pak. Sampai tidak harus ketemu figurnya orang, YouTube itu wadah wis sing nyampekno iki sampai no iki. Banyak para masyayikh yang membidangi di situ sama nyetele YouTube. Terus tasawuf miturut Buya Sahur, sret Fatkur Robbani dibuka kitabe, teng wis jelas. Sakniki gampang jenengan, dipermudah Allah. Tapi bagi umat manusia Allah sudah memberikan cara yang termudah. Kok sik panggah ya, masih tetap ingkar dengan apa? Risalah sebagai inti risalah Rasulullah ini sampean titeni.
digulung umat ini. Dulu masih kita beralasan karena sulit diterima memakai bahasa kinayah. Oke, sekarang Gusti Allah sudah memakai bahasa transparan. Bahasa sangat sederhana, mudah dipaham. Kalau kita sebagai umat manusia hati masih ingkar dengan risalah ini, sampai titeni digulung dening Allah. Umat iki. Entah kapan. Dan itu pasti. Sebab sejarah-sejarah Rasul umatnya masing-masing, yaitu tadi. Dielingno pisan pindho ra kenek, ping 3 ya ra kenek, ping 4 dikaplok. Iku bahasa kita. Nek bahasa Gusti Allah diberikanlah azab. Entah sifatnya dari angin, entah sifatnya dari geni, entah sifatnya dari banyu, entah sifatnya dari lemah. 4 faktor ini. Angin gandengane geni, banyu gandengane bumi. Lewat jalur mana nanti? Urusannya Allah. Niku wong Jawa ya iku dulur pancer niku. Dulur 4, 5 pancer. Kudu sampean kenal. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kesimpulan tentang pengesaan Allah dalam nama apapun di dunia ini silahkan disebut dengan syariat dohir sesuai makhluki. Nek cagak ya cagak, nek pulpen ya pulpen. Tapi ati sampean kedah nyawiji, menghambakan diri, tawajuh, menyang siapa di balik semua nama-nama itu. Tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, itu yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Monggo datang jamaah ingkang ngersakaken tanglet terkait dengan kajian kalau wau dipun semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, saya untuk kedua kalinya bertemu dengan Gus Muklakson. Nama saya Agus Suling dari Wonokerso Kedaung, Sragen. Yang saya tanyakan ini Gus, mengakadkan tadi Gus, itu saya sering pikiran saya itu menghantui saya itu. Istilahnya menggoda mungkin istilahnya. Apalagi setiap urusannya dengan duniawi. Di saat saya urusannya dengan materi. Terutama nek pas napa niku wayah setoran gitu aja. Ini yang bikin saya itu akhirnya itu larinya itu berzikir tapi ya disebut itu cuma apa tuh asma Allah yang ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman gitu terus. Lah ini yang bikin saya itu tidak bisa menghakatkan. Akhirnya cuma terfokus satu nama itu aja. Lah ini yang jadi pertanyaan saya, gimana caranya dalam pikiran saya bisa menghapus itu Gus. Itu terutama hubungannya dengan materi Gus. Masalahnya kalau ditagih hutang ya mumet setengah mati Gus, masalahnya di situ Gus. Jujur saja ini. Ini satu. Untuk yang kedua, pengalaman saya sewaktu saya kholwat. Itu saya kok lama-lama waktu itu kok seperti melihat apa itu? Seperti kain tapi kok bersinar. Tapi kalau saya katakan itu sinar, kok seperti kain. Lah bingung saya di situ. Dan saat itu saya melihat jasad saya itu menjadi segede jempol ibu jari ini Bu. Seperti itu. Yang ketiga kalinya di waktu saya sholat Jumat itu kok
entah saya itu berhalusinasi atau enggak, tapi kalau berhalusinasi kok saya tahu lihat dengan kasat mata yang ceramah siapa ya, masalahnya itu di masjidnya itu ya terutama kebanyakan tetangga saya. Itu ada seseorang menyalamin saya, tapi setelah saya ngatung nyalami gini kok orangnya hilang. Untung yang di sebelah saya itu tidur semua, kalau enggak tidur saya mungkin dikatakan orang gila kali. Karena tangan saya ngatung gitu Gus. Itu yang saya tanyakan Gus. Terima kasih sebelumnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal pengesaan pada Allah, lebih-lebih di tengah-tengah persoalan bab utang piutang. Piye carane, bagaimana caranya ketika saat sudah jatuh tempo, biasanya tanggal pinten Pak jatuh tempo? Tanggal tuwek nggih. Tanggal tuwek. Tanggal tuwek apa piye? Lah, andai kata belum ada, mengapa kebanyakan kita itu kecantol ke nama dikarenakan sebab khawatir engko gak iso nyaur durung ono dan sebagainya. Akhir Rohman iku digawedekno tapi jatuhnya masih di Cak Rohman. Ngeten Pak. Kalau solusi bagaimana kita lekas bisa bertemu di dalam Rohman, nyun sewu, ini tidak bisa lepas dari latihan. Latihan. Baik dikala keadaan kita kopdi maupun basti, keadaan ora penak atau kepenak, tetap yang namanya rohaniyah ini kudu melatih terus menemui dan di dalam sifat. Sifatnya Rohman, kita baca Ar-Rahman. Dan yang kumaksud bukan ngapunten, bukan sesuatu yang bisa difigurkan, mboten lho ya. Itu tadi yang katakan laisa kamislihi sayun. Latihan terus Pak kita. Sebab sudah wajar kita itu ketika berlatih naik sepeda itu suatu saat jatuh. Ada jatuhnya. Tapi kalau yakin bermodalkan iman yang kuat di dalam hati jenengan bahwasannya semua persoalan ini jikalau kita serahkan pada Allah namanya tawakal, lewat bentuk ati sampen kali kulo terus menemui Allah, bahwasanya persoalan akan selesai dan ditekani Gusti Allah, maka itu pasti. Sebab Quran kan sampun dawuh Gusti Allah. Dawuh Quran iku padha karo langsung janjine Gusti Allah. Surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Surat yang kedua Allah bersabda ngene, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Solusi itu mesti akan Allah datangkan tanpa disangka-sangka, manakala si seseorang itu memegang teguh tali Allah yang disebut takwa. Takwa niki kan dari 3 unsur, ngilmu, ngamal, istiqomah, dalane lewat dzikir. Ya ada di situ. Disusul ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Persoalan yang berat jikalau itu sampean serahkan kepada Allah, fahuwa hasbuhu. Allah selesaikan. Loh, yang terpenting bukan Allah selesaikan dulu kita bahas. Yang terpenting bagaimana disebut sebagai tawakal yang benar. Iki apa tawakal yang benar? Jenengan kali kula di dada itu sudah tidak merasa ada kita.
Kalau sudah merasa diri kita enggak ada, maka otomatis sudah tidak merasa bisa ini, bisa itu dan lain sebagainya. Loh, itulah maksudnya tawakal. Jikalau itu terjadi, fahuwa hasbuhu, maka Allah cukupi, artinya Allah selesaikan. Jadi kita tidak membahas masalah pertanyaannya tadi, selesai masalah enggak, bagaimana kita itu bisanya gak gampang ruwet, ngerti nggih? Gak gampang gelisah, otomatis harus ketemu. Otomatis harus ketemu. Loh, terus bagaimana caranya gampang ketemu? Itu tadi kembali lagi pada keterangan suhudul wahdah fil kasroh au suhudul kasroh fil wahdah. Artinya rasakan kehadiran Allah di dalam segala aspek apapun. Ini wajib terus kita latih. Yang satu. Nomor 2 tentang kholwat. Saya melihat ada cahaya pada akhirnya di situ kok yo rupa kain kula sak jempolan. Iku piye? Ngeten. Iku maksudnya Pak. Ini adalah alam kasaf jenengan. Alam dibukakan pintu kasaf. Alam di mana gaibnya makhluk yang Allah terjadikan di situ jenengan menyaksikan. Dan ini artinya apa? Berbicara cahaya berarti sesuatu yang menerangi kegelapan. Bicara kain sesuatu yang menutupi diri panjenengan. Bicara jenengan dari kecil, itu otomatis berarti pemfanaan diri. Berarti yang dimaksud cahaya apa? Nur ma'rifat. Allah sudah siapkan namanya nur ma'rifat untuk memfanakan wujud panjenengan lan wujude sakliyane Gusti Allah. Kain yang dimaksud penutup adalah yoniku sandangane ruh apa? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Otomatis jenengan nanti akan fana tiada. Kalau di kaitane sak kegem, sak jempolan, habis itu fana semuanya. Ingat, si Salik ketika saat di makom muraqabah dia terus menerus menjalankan zikirnya, dia akan ditarik ke alam fana. Kalau sudah di alam fana, maka si Salik akan ditarik Allah ning alam ma'rifat. Udah. Nomor 3. Kula Jumatan. Saya tahu siapa yang khutbah, tapi waktu itu saya ada yang menyalami. Terus yang menyalami saya seketika itu terus hilang. Syukur lainnya ketiduran. Itu maksudnya apa? Orang kalau hatinya betul-betul sudah mewadifahkan dan membiasakan berzikir, Allah akan mengutus warid, Pak. Warid masuk di dalam hati. Siapa warid? Adalah malaikah. Tujuannya inilah sebagai panjang tangan Allah yang mendidik dan menuntun kita terus sampai pada Allah. Bahasa Kanjeng Nabi, inilah buruk dan malaikat mukarrabin, buroke sampai tumpai yang menghantarkan jenengan sampai ke menghantarkan Rasulullah sampai kehadiran Allah. Tapi nanti semuanya akan parkir di saat batas-batas yang sudah Allah tentukan. Muhammad sendiri yang bertemu Allah. Malaikat Jibril parkir, buruk parkir. Intinya siapa yang ingin naik ke loteng wajib butuh tangga. Tangga ini gitu Pak, tangga. Kalau sudah sampai ke loteng, tangga sudah tidak berguna. Artinya sudah tidak membahas tangga lagi, tangga ini parkir. Nanti kalau turun lagi tangganya dipakai lagi. Orang kalau sudah detik-detik ruh jiwanya dikatakan ma'rifatullah, maka
tidak bisa dihukumi apapun. Sesuai dengan hukum kita sebagai golongan am, mboten saged. Karena dia di singgasana Allah. Kecuali dia diturunkan kembali, maka hukumnya sesuai dengan hukum am secara dohiriyah. Mekaten. Nggih. Dari ibu-ibu mungkin ada yang bertanya? Jamaah yang di luar Serambi. Cukup nggih, tidak ada pertanyaan? Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul dari Jenar. Pertama kami minta maaf karena memang untuk pelajaran seperti ini kami itu nol putul, jadi tidak tahu apapun. Tapi ngeten Yai, kebiasaan kami itu sejak dari dulu tidak ada wiritan apapun kecuali kami itu hanya melafalkan Asmaul Husna. Jadi Allah, Allah misalnya gitu, Ya Rahman, Ya Rahman. Dan itu kami lakukan itu ya mungkin bisa dikatakan istiqomah gitu. Sehingga suatu ketika gitu kami merasa kok seperti yang saya mendengarkan panjenengan menceritakan bahwa oh ini mungkin yang dikatakan dengan mi'raj itu, karena kami itu bisa melihat diri sendiri lalu terbang, berarti seperti itu. Jadi ngelihat rumah kita itu kok makin lama kok makin jauh, kemudian kita berada di satu tempat begitu. Kemudian di situ itu terkadang melihat sesuatu. Tapi itu terjadi itu selalu berulang-ulang. Hingga saya suka kebingungan dan bertanya kepada salah satu guru kami itu, sebenarnya saya itu kenapa ya Pak, ketika wiridan itu kok bisa seperti di angkasa, atau mungkin malah di awan, saya bilang itu di awan, atau malah nanti pindah lain, atau malah mungkin terkadang itu melihat alam semesta itu dengan baik. Jadi mulai dari mungkin melihat gunung, melihat laut, dalamnya laut, kemudian kita juga bisa melihat di angkasa luar seperti itu. Tetapi kami itu masih bertanya-tanya, apakah ini hanya halusinasi ataukah ini hanya apa ini yang disebut dengan perjalanan roh. Sehingga kami bertanya dengan guru kami itu yang dulu kamu nak zikiran wis pokoknya zikirannya ini saja, enggak usah yang macam-macam. Sehingga ketika kami itu bertanya, karena ini sudah berlangsung lama, Pak niki sekarang kok lain Pak, masalahnya itu kok sekarang tuh enggak ada apa-apanya. Hanya yang saya lihat itu hanya serba putih semua, enggak ada apapun. Lalu guru saya itu langsung mengatakan, sekarang begini, kamu cari mursyid. Saya bertanya lagi, mursyid itu seperti apa Pak? Soalnya enggak tahu. Lah Bapak bukan mursyid, saya bukan mursyid. Jadi kamu harus cari seorang mursyid. Nah itu kemudian sejak saat itu dimulai dari awal 2019, karena itu kemudian itu COVID, kan kita enggak kemana-mana sehingga saya selalu memantau dengan kegiatan di YouTube. Sehingga kami menemukan pengajian-pengajian seperti ini. Nah setelah itu kami mengikuti kajian-kajian seperti ini dan akhirnya bisa memahami tentang Sirrul Asrar niku. Nah ketika kami sudah memahami tentang Sirrul Asrar niku, ternyata yang mungkin yang dinamakan dengan alam mukasafah
seperti yang panjenengan mungkin sering ceritakan. Mungkin kami mengalami karena terkadang kami itu ada di suatu masjid yang indah gitu, kemudian banyak orang atau di suatu tempat yang lain gitu. Tapi kesimpulannya itu yang kami tanyakan adalah apakah itu hanya halusinasi saja? Oke. Ngoten. Matur nuwun. Bapak Ibu, salik niku terkadang memang ngalami seperti itu. Sebelum kewusul dia diputerkan Allah dulu di alam kasafah. Sehingga mengerti kejadian proses cumplunge roh sangka raga. Ya. Ini proses perjalanan minal Masjidil Aqsa. Kalau bahasa Kanjeng Nabi loh ya. Oke. Ketahuilah bahwasannya itu saya katakan alam kasaf. Jenengan kita sebagai makhluk masih merasa bisa melihat. Belum ada kita itu lepas diri, kemakhlukannya belum ada. Karena memang gitu. Di dalam alam kasaf itu terjadinya kita masih merasa. Yang melihat kita, yang keluar kita dan lain sebagainya. Melihat gunung, melihat laut, bahkan dasar laut. Niki ilmu sakti Pak niki. Niki ilmu kesaktian, niki karomah. Kita teruskan itu ujung-ujungnya disebut karomah. Lah si salik terkadang juga Allah uji lewat ini. Bukan halusinasi Pak. Bukan. Sama dengan mimpi ini loh. Mimpi ini masuk halusinasi. Fakta. Siapa yang bisa bikin mimpi? Terus ketika kita mimpi, kita ingat apa? Ingat istri kita? Ingat anak kita? Boten. Apalagi tidur yang tidak mimpi. Nah, disitulah proses untuk ke alam musyahadah. Nanti tandanya dikatakan alam musyahadah. Pindah dari alam kasaf ke musyahadah itu tandanya jenengan niki kali kula sudah tidak pernah ngaku ada. Berarti napa? Innani anallah la ilaha illa ana. Ning kulo sing dawuh lan sing didhawuhi wis ora ana tunggal, wis ora ana bedane karena tunggal enggak ada dua. Innani sak temene ingsun. Ingsun sapa? Ana ya ingsun. Ingsun sapa? Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Jadi di situ antara yang mendengarkan dan yang mengucap itu enggak dua. Tunggal. Namanya esa. Inilah yang disebut alam musyahadah atau si salik sudah sampai ketemu Gusti Allah. Jadi salik pun tiada. Kedua, tandanya yang paling mudah adalah ketika saat sudah dimusyahadah, ati sampen iki ora gampang susah. Ora gampang khawatir dan lain sebagainya. Karena terjaga sudah. Mengapa enggak susah, enggak khawatir dengan apa yang Allah takdir berikan? Karena sudah tahu kalau semua itu kita iso mung manut, kita karena sudah tahu semua yang sebagai sang penggerak itu hanyalah Allah. Kita mung manut, pengoten tok. Nggih. Jadi senes halusinasi Pak, senes iku fakta proses perjalanan rohania sampean, walaupun di situ jenengan itu hanya mengenal sifat asmaul husnanya Allah, cuman belum dibimbing tentang masalah ngeten iki. Akhirnya apa maksudnya itu orang ngerti. Apakah ini halusinasi atau tidak? Yo orang ngerti. Lah, ketika saat dibimbing ilmu nih baru ngerti. Disinilah letak kita, pentingnya ilmu kita ajarkan, kita taklimkan itu untuk membawa hati kita tambah baik. Ngoten mawon nggih.
wektalipun ajengi maghrib. Nah, bila mana ada yang perlu ditanyakan lagi, nanti insya Allah kita akan bertemu kembali. Pun monggo kita tutup sarana doa. Mudah-mudahan semua apa yang Allah berikan pada kesempatan sore hari ini estu menjadi ilmu ingkang manfaah fid dini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.